Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalallahu wa iyyakum min ahlil khairi wasada fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apapun dan siapapun yang kita dukung dalam pilpres atau kepada apapun kita berpegang, berbeda sebesar apapun, kita saling mendoakan atas nama sesama manusia, sesama orang muslim. Semoga urusan kita di dunia lancar, urusan di akhirat juga Allah berikan yang terbaik kelak. Amin Allahumma amin. Beberapa minggu yang lalu Bapak Anies Baswedan ini ada sebuah momentum, beliau itu berperforma di kampus UI, menyampaikan sebuah orasi. Lalu setelah itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tajam. Anda bisa simak di channel sebelah itu, di mana pertanyaan itu sangat menyerang beliau, ada sebagian. Tetapi ya kita tahulah Pak Anies Baswedan ini sudah terbiasa menjawab pertanyaan, sudah terbiasa berdialog, sudah terbiasa merangkai kalimat-kalimat yang tajam dan juga sangat logis dan masuk akal, sehingga Pak Anies sangat mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban yang memuaskan. Anda bisa baca komentar-komentarnya, rata-rata memuji bagaimana kecerdasan Pak Anies ketika terbojok dari sebuah pertanyaan, beliau mampu. Perlu diingat bahwa sejatinya kalau kita ukur secara jauh saja dari dua kompetitornya Pak Anies ini, yaitu Pak Prabowo dan Pak Ganjar, tentu Pak Anies ini memiliki nilai yang paling tinggi di bagian kecakapan dalam berdialog, kecakapan dalam bernarasi, kecakapan di dalam menyusun kalimat-kalimat yang tajam, akademis, dan juga sangat intelek. Karena beliau itu adalah mungkin satu-satunya dari tiga calon itu yang kadar sebagai intelektualitasnya itu lebih tinggi. Saya tidak merendahkan yang lain, tapi kita tahu Pak Anies itu ya pernah menjadi rektor. Artinya memang sudah dunianya dunia akademik. Dari mulai menjadi dosen sampai menjadi rektor, berarti sudah kenyang dengan dialog, public speakingnya tidak diragukan, kecerdasannya di dalam menguasai komunikasi sudah bukan kaleng-kaleng. Berbeda dengan yang lain di mana tidak pernah menjadi dosen mungkin, dan juga tidak pernah apalagi menjadi rektor. Apakah ketika Pak Anies sudah memiliki nilai lebih seperti ini, lalu Pak Anies akan unggul? Ternyata beberapa hari yang lalu ada survei tentang elektabilitas tiga calon ini, Pak Anies malah turun, sementara yang naik adalah Pak Ganjar. Kenapa bisa seperti ini? Jangan-jangan skill di dalam kita berretorika, kemampuan di dalam kita menyusun kata-kata, ini sudah tidak dianggap sebagai sesuatu yang layak untuk dijadikan pemimpin. Karena secara teori memang ada inna minal bayani lasih ron. Sebagian dari orasi-orasi yang indah itu, sebagian dari narasi-narasi yang tertata itu, sebagian dari rangkaian kalimat-kalimat yang wow itu adalah sebagian itu memang menyihir. Menyihir itu apa? Mengelabui. Mengelabui itu apa? Menampakkan apa yang tidak sebenarnya. Jadi ketika Pak Anies menikmati momentumnya, dia menyampaikan kalimat-kalimat dengan begitu indahnya, dengan begitu tajamnya, sampai kalau balawah itu disebut kalimat yang badi, atau dia menerapkan ilmu bayan di dalam balawahnya, kalimat-kalimat yang tertata, yang lengkap konstruksinya, justru ini sudah dicap sebagai sebuah manipulasi. Ini sudah dicap sebagai sebuah retorika saja. Kita tahu retorika itu apa sih? Kalau kita tahu ada pertanyaan-pertanyaan retoris, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang tidak mesti dijawab. Artinya retorika itu sebagai simbol bahwa itu tidak nyata. Misalnya ada orang bertanya, memangnya saya bukan bapakmu? Itu bertanya kepada anaknya. Tentu kan bukan ingin tahu jawabannya, tetapi ada maksud lain dari pertanyaan itu. Nah, maksud lain tidak sesuai dengan yang diucapkan, itu retorik namanya. Rhetoric question, atau kalau dalam bahasa Arab itu istifham majazi. Jadi kita sudah kadung merasa bahwa retorika itu ya retorika saja, hanya tajam dalam kalimat-kalimatnya. Nah, ini akan menjadi nilai keterpurukan Pak Anies nanti justru ketika misalnya Pak Anies berbicara sesuatu yang waki, sesuatu yang nyata real terjadi, tetapi kalimatnya tetap menggunakan kalimat-kalimat yang ciri khasnya Pak Anies, akademik, tajam, akurat dan terpercaya bahkan. Tapi orang sudah menghakimi, itu hanya manis di kata, itu hanya retorika. Sehingga orang sudah tidak mau tahu bagaimana realitasnya.
Bagaimana korelasi antara kesesuaian ucapan-ucapan Pak Anies dengan kenyataannya? Apalagi bicara dua hal yang di satu sisi yang mendengarkan mungkin hanya bisa mengakses ucapan Pak Anies, tapi tidak punya akses untuk untuk melacak sejauh mana relevansi dari ucapan-ucapan Pak Anies. Artinya ketika Pak Anies bicara tentang membangun Jakarta dengan begitu bagusnya kalimat-kalimatnya, pendekatan-pendekatannya, tetapi kita kan tidak punya akses untuk mengkonfirmasi bagaimana kenyataannya di Jakarta. Jangankan orang yang bukan orang Jakarta, ya orang Jakarta pun tidak semuanya mengerti apa sebetulnya yang terjadi di sana. Nah, dengan adanya dua hal seperti ini yang tersorot sekali di depan kita, kemampuan berretorika, kemampuan berbicara, tetapi kita tidak punya akses untuk mengukur relevansi dari apa yang terjadi, maka kita mengambil kepada ucapan umum, manis di mulut. Inilah yang saya maksud, bisa jadi kecakapan Pak Anies itu tidak berbuah manis. Karena ada satu lagi yang seperti Pak Anies yang sangat populer di dunia per-YouTubean kita, bahkan di dunia nasional kita, yaitu misalnya Pak Rocky Gerung. Orang sudah menganggap beliau ya orang yang pandai berbicara. Mungkin bagi sebagian orang dianggap ini adalah membangun, mencerdaskan, mengusik logika, atau menggelitik logika, mencerdaskan cara berpikir. Tetapi di sebagian orang lain berpikir, ada kalanya orang-orang seperti ini hanya dianggap NATO. No action talk only, hanya pandai berbicara. Sementara kungkungannya hanya di dunia, kungkungan yang memang tidak pernah turun ke lapangan. Nah itu ya. Sehingga bukan tidak mungkin, justru kelebihan Pak Anies ini, saya ulangi lagi, malah bisa menjadi bumerangnya. Orang tetap ingin tahu orang yang bekerja, bukan yang berbicara. Nah maka dari itu harus mulai dibalancingkan atau diseimbangkan antara pembuktian kinerja Pak Anies daripada hanya sebatas bagaimana beliau berkata-kata dengan begitu indahnya, bagaimana ucapan-ucapannya begitu masuk akal dan begitu mudah diterima. Karena sepanjang sejarah bangsa ini, mulai dari masa Presiden Soekarno bahkan ya, atau kalau kita hitung dari mulai Pak Bu Megawati atau Gus Dur ya, atau kita hitung pertama kali pemilihan langsung Pak SBY, itu memang belum pernah ada presiden kita itu yang punya public speaking yang mungkin seperti Pak Anies, yang backgroundnya itu adalah akademis, background orang yang terbiasa berbicara di seminar, terbiasa memimpin diskusi, terbiasa berdebat, terbiasa berbicara, mendidik, cara berkomunikasi, mendidik cara berpikir. Yang lain itu kan praktisi semua. Pak SBY ya praktisi pertahanan ya, militer ya. Kemudian setelah itu Jokowi kita bukan meragukan public speakingnya, tapi memang fokus hidupnya bukan di arah itu. Tidak pernah menjadi seorang rektor ya, atau mungkin tidak pernah menjadi seorang dosen. Jadi tidak terlalu akrab dengan dialog, tidak terlalu akrab dengan bahasa-bahasa yang memang disengaja untuk dibahasakan secara indah, tertata dan tertib ya. Jadi begitu. Jangan-jangan orang sudah kadung percaya bahwa inna minal bayani lasihron itu benar. Orang kalau sudah bicaranya enak, bicara manis, bicaranya sangat logis, justru ini malah adalah mengelabui. Mengelabui artinya apa yang disampaikan itu tidak real. Begitu ya. Karena memang ada kalanya itu ada benarnya ya. Ada falsafah itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Sebetulnya orang itu akan lebih tajam menangkap pesan kalau apa-apa itu disampaikan bukan dengan ucapan, tetapi langsung dengan praktek. Artinya orang ingin tahu kerjanya, bukan ingin tahu bagaimana dia berbicara. Tetapi jangan lupa, dulu Pak Anies itu pernah menang di Jakarta, tetapi bukan karena beliau sebagai intelektual, mungkin saja, tetapi karena gerakan-gerakan politiknya berbeda. Karena pada waktu itu momentum atau suasana kompetisinya berbeda. Antara Pak Ahok melawan Pak Anies, ada isu pelecehan atau pencemaran kepada agama, atau menghina Al-Quran atau apa, Al-Ma'idah ayat 51 dan sebagainya. Dan gerakan-gerakan yang mendukung Pak Aniesnya pun momentumnya bukan mengangkat Pak Anies sebagai orang yang ahli berbicara, yang ahli intelektual, bukan. Tetapi mungkin pilihannya bahkan disudutkan kepada ini agamanya apa dan sebagainya. Jadi kalau untuk saat ini saya masih berpikir bahwasanya mungkin nilai lebih Pak Anies ini justru belum terbukti mampu meningkatkan elektabilitasnya. Karena jangan-jangan kita seperti yang saya bilang tadi sudah antipati kepada orang yang terlalu enak dalam berbicara. Kalau dia untuk menjadi pemimpin, kita butuh pemimpin itu yang terbukti punya pekerjaan, yang tegas pekerjaannya, integritasnya teruji, kepemimpinannya terbukti. Nah, kalau sudah bicara seperti itu, maka kita tinggal compare saja mana yang lebih baik. Hadinallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.